Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi berinteraksi satu dan yang lainnya. Jadi, kalau kita mengingat-ingat lagi generasi-generasi sebelum kita, misalnya generasi X, generasi baby boomers, kita maksudnya milenial ya, sebelum milenial saya milenial ya. Dan ada generasi Z. Itu dikatakan bahwa pengelompokan generasi ini bukan berdasarkan penelitian yang ada di Asia, tapi penelitian yang ada di Amerika. Jadi di Amerika diadakan penelitian dan mengklasifikasikan generasi ini. Tapi untuk di Indonesia hal ini dirasa masih belum pas. Katanya begitu, ya saya dengar-dengar begitu. Namun kalaupun itu kita pakai, itu kita punya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, menarik sekali di sini bahwa ada beberapa tulisan ilmiah yang mengkaitkan antara generasi dengan media yang dipakai untuk berkomunikasi ya. Di pengaruh dari setiap generasi menggunakan media ya. Jadi dikatakan bahwa generasi baby boomer dan generasi X itu generasi buku. Jadi mereka memperoleh informasi dan juga memperoleh ilmu pengetahuan itu melalui media tulis, media cetak. Bisa dari buku, bisa juga dari majalah ataupun surat kabar. Jadi generasi X dan generasi baby boomers ini tipe komunikasinya itu betul-betul searah dari buku ke manusianya ya. Dan juga sifatnya imajinatif. Karena kalau kita lihat di buku, kemudian kita membaca kan ada theater of mind di situ, di pikiran kita akan berjalan seperti bayangan dari isi buku itu. Jadi itu yang terjadi di generasi X dan generasi baby boomers kebanyakan. Walaupun akhirnya ada teknologi ya audio, yaitu radio yang akhirnya menjadi alat untuk memperoleh informasi. Jadi pola informasinya masih satu arah, ada radio dan ada juga buku. Dan sifatnya masih audio, visualnya masih berupa tulisan. Kemudian kita beralih ke generasi milenial. Milenial ini sudah terpapar dengan audiovisual, televisi lah ya. Sampai ada kata TV terus itu. Sekarang kan yang diteliti pengaruh buruk HP. Dulu zamannya milenial yang diteliti pengaruh buruk televisi. Jadi orang-orang milenial itu terbiasa audiovisual. Jadi ketika berkomunikasi dengan milenial itu mereka akan menuntut visual. Mana buktinya? Mana fotonya? Kamera juga tuh ya, selain TV. Gak ada foto berarti fake. Gitu ya. Tapi bagi generasi sebelumnya itu nggak begitu. Selagi ada tulisan dan juga ada informasi lewat suara, mereka percaya. Bahkan informasi Jepang kalah itu juga dari radio cuma. Itu. Jadi ketika kita bilang generasi baby boomers ini gampang banget ketipu, dapat SMS, dapat hadiah, mobil aja ketipu, kok bodoh banget gitu misalnya. Nggak bisa kita gitu kan, karena pola komunikasi mereka begitu. Yang akhirnya menjadi berbeda dengan milenial. Mereka yang berkomunikasi dengan buku dan radio itu searah. Jadi terkesan sangat egois, keras, dan kemudian kolot. Yang mempertahankan apa yang sudah lama dan konservatif sifatnya mereka. Dan pasti akan bertumburan dengan generasi setelahnya, yaitu milenial. Yang audiovisual. Yang dia akhirnya lebih bebas, lebih liberal. Bukan membayang-bayangkan lagi, tapi melihat dengan langsung ya apa yang terjadi, bukti nyata. Ada berita gempa bumi, kalau orang baby boomer dan X dulu barangkali cuma dengar dari radio ataupun dari surat kabar, tapi kalau di generasi milenial lihat langsung di TV gempa buminya. Jadi gaya komunikasi ini mengakibatkan juga perbedaan cara mereka berinteraksi ya. Sedangkan generasi Z dan Alpha ini adalah generasi dua arah. Mereka hidup di zaman sosial media, di mana media yang mereka gunakan itu dua arah. Bahkan kita yang bukan siapa-siapa itu bisa komentari presiden. Dulu kan nggak bisa, ya. Gue cuma omon-omon juga di ketongkrongan atau di mana. Sekarang kita bisa buka akun Pak Jokowi, kita kritik, kita kata-katain juga bisa, ya. Jadi hal inilah yang mengakibatkan
pelebaran interaksi. Akhirnya banyak juga di antara generasi ini mendapatkan kesulitan. Ya. Dari cara kita mengenali mereka berinteraksi inilah bagaimana kita bisa memperhitungkan cara mereka belajar sebenarnya. Ya. Generasi Z dan Alpha yang hidup sekarang, cara belajarnya pasti beda dengan generasi Boomers dan X misalnya. Boomers dan X itu dikasih buku, baca, hafalkan, kerjakan, bisa. Karena mereka memang hidup dengan media itu juga sehari-hari. Kalau generasi milenial itu dengan visual, lihat gambar itu, lihat itu, ya, dan lihat video ini, kamu kerjakan berdasarkan video ini, ya, kamu terangkan, kamu lihat PowerPoint ini, nah itu generasi milenial. Tapi generasi Alpha dan Z beda, mereka menuntut experience, mereka menuntut umpan balik, mereka menuntut komentatori. Jadi bahkan di sosial media ada likes and dislike. Jadi bisa memutuskan sesuatu hanya karena suka dan nggak suka itu kan lumayan serem sebenarnya. Nggak ada reasonnya, ya. Saya nggak suka aja. I don't like this, I like this. Ya. Seperti itu. Jadi hal inilah yang mengakibatkan perbedaan cara mereka belajar. Mereka menuntut sesuatu yang bersifat dua arah. Didiskusikan, pendapat mereka minta didengar, kemudian mereka juga ingin membandingkan apa yang ada di teori dengan apa yang mereka pikirkan. Apa yang terjadi di kenyataan, apa yang ada di teori, dan apa yang mereka pikirkan. Ya, kalau dulu kan generasi milenial hanya apa yang terjadi dan apa yang ada di teori itu dikaitkan. Kalau sekarang enggak, apa yang ada di teori, apa yang terjadi di kenyataan, dan apa yang ada di pikiran itu baru dikaitkan. Ketiga elemen ini dikaitkan dan jadilah pengetahuan bagi generasi Z dan Alpha. Jadi itu tadi perbedaan tiga generasi dalam hal belajar karena perbedaan media. Sepertinya pemahaman tentang media ini penting bagi kita untuk merencanakan pembelajaran anak kita, entah Anda sebagai guru atau sebagai orang tua. Semoga membantu. Terima kasih.